pernah Mbak. Ini yang pertama. Oh, belum. Berarti ini kalau dari Mbak Mita sendiri tahu Quran Cast Journal dari mana nih? Udah pernah join Haibah playlist atau dari Instagram? Ya. Oh, dari ini Mbak, apa? Kemarin saya ikut belajar itu yang bahasa Arab itu yang beginner. Kalau beginner itu kan misalnya di-share di Telegram ya. Angkatan berapa nih, Mbak? Baru bulan Agustus apa ya? Kayaknya bulan Agustus, September. September. Angkatan berapa itu berarti? Berapa Angkatan 5. Kok 5? Berapa sih? Sekarang 9 ya berarti. 7 atau 8 ya? 7. Lo beginner angkatan 7. Ya. Salam kenal Mbak Miftah. Udah kenal Haibah berarti ya. Nah, kalau ada Mbak Miftah berarti ini tinggal di mana sekarang? Di Jogja, Mbak. Oh, Jogja. Jogjanya mana, Mbak? Di Nintian, daerah Giwangan, dekat Giwangan. Oh, daerah Giwangan, ya. Alhamdulillah. Berarti kalau nanti ada meet up ya, Kopdaran Haibah gitu, bisa ya ngumpul insya Allah kalau ketemu waktunya. Oke, kita bergeser ke ada Kak Anissa. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih Kak Anissa tahu Haibah, kok Haibah ya, tahu Quran Cast Journal dari mana nih? Sama ikut kelas low beginner juga yang ke-7 sama kayak Kak Miftah. Oh, sangat sama Kak Miftah. Iya. Kemarin ikut juga sih Quran Journal, tapi sidar doang, belum bikin jurnal, baru nyimak aja. Oh, pernah ikut yang Al-Fatihah ayat berapa? Al-Fatihah. Iya, yang kemarin. Yang sebelum ini. Oh, terakhir kemarin ya. Ini Jogja juga, ada teman Kak Miftah juga? Iya, Jogja juga. Dan temannya Kak Miftah juga? Bukan sih, ketemu di kelas aja. Oh, teman ketemu di kelas. Jogja mana nih Kak Anissa? Di mana ya ini? Condong Catur, daerah Condong Catur. Oh, Concat, ya. Daerah mana ya, Jogja Utara ya? Iya. SCBD. Nana SCBD. Oke, alhamdulillah. Ada Kak Elvina. Assalamualaikum, Kak Elvina. Waalaikumsalam. Dari suaranya ini dari daerah mana nih, Kak? Dari Wonogiri, Mbak. Bentar ya guys. Oh. Malah nge-kick. Kak Vina dari Wonogiri ya. Wonogiri apa tadi? Wonogiri kan? Wonogiri itu mana, Mbak? Iya, Mbak. Sorry, Mbak. Wonogiri di Jawa mana berarti kalau Wonogiri itu? Jawa? Jawa Tengah. Mbak. Halo. Iya, Gimana, halo. Wonogiri itu Jawa Tengah. Iya. Oh. Mbak Vina, ini panggilnya Mbak Vina atau Elvina atau apa? Suaraku aman nggak guys? Kok kayaknya nggak masuk, aman ya? Aman, Mbak. Aman. Oh iya. Oke, sambil nunggu Susi. Oh. Terus kenapa tidak dijawab? Aku bingung. Ya, kita tunggu Susi dulu ya, karena dia hostnya. Nanti aku ini lagi canggung. Aman Susi. Ayo join lagi. Ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal aku. Ya. Apa nih? Aku tiba-tiba
kelempar nggak bisa masuk. Kok bisa? Coba lagi. Mbak Vina pernah ikut kelasnya Haibah belum? Yang bahasa Belum Arab? Mbak, Belum. cuma baru ikut di ininya aja, grup tele. Oh gitu. Kalau kegiatan yang lain misalnya Haibah series gitu juga belum pernah. Pernah yang Mas Robi itu Mbak, Waduh, udah lama banget tapi berarti ya. pas Ramadan ya. Iya. Kalau Mas Robi itu tuh dia spesialis bulan Ramadan. Jadi ngundangnya pas Ramadan aja. Itu ikut yang dulu pertama kali atau yang baru kemarin Ramadan terakhir kemarin itu? Yang baru kemarin kayaknya Mbak. Oh gitu. Oke. Oh ya, ini masih persiapannya. Udah kalau gitu aku ambil alih ya. Ya teman-teman, perkenalkan aku Dewi. Ya biasanya aku itu ngajar di kelas low beginner, high beginner, mid beginner ya, di kelas intensif yang bahasa Arab gitu. Nah program-program Haibah itu sebenarnya banyak. Ada Haibah series, itu biasanya kajian tentang Islam ya. Cuman beberapa waktu ini memang lagi vakum ya, soalnya keterbatasan waktu juga dan tenaga, karena kan aku sama Susi itu cuman berdua aja gitu timnya di sini. Nah insya Allah nanti di bulan antara bulan akhir bulan ini atau awal bulan November nanti bakalan ada Haibah series lagi gitu ya. Nah kemudian program yang kedua itu ada ini ya, Quran Case Journal. Nah kita ngejurnal bareng, belajar Al-Quran bareng supaya kita tuh nggak sekedar baca doang atau cuman tahu artinya doang, tapi kita mendalami, mentadaburi apa sih yang Allah tuh pengen sampein ke kita, apa yang Allah pengen ajarin ke kita di kehidupan sehari-hari gitu. Nah sebelumnya kita udah pernah bahas tentang surat Al-Fatihah ya. Nah untuk malam ini kita bahas surat An-Nas ayat 1-6. Nah terus program berikutnya itu ada Haibah kelas bahasa Arab online. Nah itu ada beberapa level ya, ada beginner, ada intermediate, sama advance. Nah masing-masingnya itu ada 3 level, low, mid, dan high gitu. Nah jadi kalau teman-teman nanti tertarik belajar bisa hubungin Susi gitu ya sebagai admin gitu. Nah kita langsung aja mungkin ya, karena masih nunggu Susi ini, entah kenapa dia keluar nggak bisa masuk lagi. Aku suruh ganti email tetap nggak bisa ternyata gitu ya. Kita mulai aja dari siapa dulu yang mau dibukakan jurnalnya, siapa yang mau? Ini yang udah ngirim aku. Terus siapa lagi nih? Susi, Mbak Winda, sama terakhir Mbak Ifta. Ada lagi nggak ya yang ngirim? Ntar aku cek dulu ya. Sorry, salah. Nah Mbak Ifta, Susi, Mbak Winda. Ini malah Mbak Winda belum masuk. Mbak Miftah Husadah nih udah nih. Ifta tuh Miftah ya. Oke. Nah siapa dulu? Mbak Miftah dulu atau aku dulu? Siapa yang mau duluan membacakan ininya jurnalnya? Kalau belum mau ya udah aku dulu ya. Alhamdulillah Susi, ayo open mic. Oke, tadi baru milih siapa yang mau duluan gitu, tapi belum baca suratnya. Nah, kayaknya belum ada yang mau. Kayaknya kita dulu deh. Dingin nih, ternyata wifi-nya error. Oh alah. Sampai mana? Iya tadi lagi milih siapa yang mau duluan gitu, tapi belum ada yang angkat tangan. Ya udah, kayaknya kita duluan aja nggak apa-apa. Siapa yang udah bikin? Siapa aja yang udah bikin? Yang bikin Mbak Winda, tapi belum masuk ke sini. Mbak Ifta, Mbak Miftah,
Aku sama kamu. Mbak Miftah Husin ya. Miftah aja. Oke, dari Dewi dulu boleh? Iya. Berarti kan yang udah ada di sini Dewi, aku sama Mbak Miftah ya. Iya. Dua ayat. 2 ayat tuh membaca ya. Oke. Berarti dari aku dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mbak Miftah dilanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Boleh sekalian artinya nih dari Kak Dewi dulu. Artinya? Bentar. Sis. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia. Ilah atau sesembahannya manusia dari kejahatan berupa bisik. Oke, lanjut Mbak Miftah. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ini ya kita udah dengarkan Quran surat An-Nas yang sering banget kita baca mungkin ya. Kalau di sholat kayak ya mau baca At-Takwir jadinya An-Nas gitu. Subuh An-Nas, Al-Ikhlas An-Nas gitu. Kayak ayat favorit gitu. Mungkin juga tafsirnya tuh udah sering kita dengar gitu kan. Tapi selalu ya aku ketika membersamai teman-teman di Quran Cast Journal tuh kayak sebenarnya apa sih gitu makna atau apa sih sebenarnya yang mau Allah perjalankan untuk kita. Kok udah belajar tuh anas lagi gitu ya, tetap belajar yang lain tapi kok diulang-ulang. Berarti kan kalaupun yang kemarin itu udah paham bisa jadi ditambahkan pemahaman baru. Kalaupun yang kemarin belum paham mungkin ini dipahamkan, atau yang kemarin udah punya pengetahuan baru udah paham, nah mungkin diminta untuk lebih aplikatif gitu. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada kemudian ruginya ketika diulang-ulang, apalagi ini Quran ya. Dan kita mau coba ini ya, kupas ya dari berarti dua ayat ya dari Kak Dewi. Mungkin pakai tafsir apa kemarin ngejurnalnya, terus nanti dilanjutin aku ayat ke-3 sampai ayat ke-4 dan ayat ke-5 dan ke-6 dari Kak Miftah. Ke Kak Dewi. Ya, bentar ya. Oh, udah kelihatan belum? Belum. Ini udah? Bentar. Bentar, tunggu. Nah, ini kalau ini udah kelihatan belum? Udah. Mendobel-dobel nggak gambarnya? Enggak. Enggak ya, aman ya. Tadi bentar. Gambarnya yang ini. Nah, kelihatan ya? Ya, boleh di zoom lagi. Ya. Nah, ini jurnalku. Aku ambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau dari ayat 1 sampai 2 ya. Sebenarnya ini tuh aku enggak per ayat sus, tapi kayak
apa namanya langsung kayak bagian ayat 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Nah 1, 2, 3, 4. Nah itu aku jabarin. Nah baru nanti 5, 6. Terus nanti tafsirnya yang lain. Kayak gitu nggak apa-apa? Ya. Oke, berarti semua aja berarti ya? Ya semuanya aja ya. Nanti kan pasti beda-beda. Nah jadi aku ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi di Anas ini terdapat 3 sifat Rob, yaitu rububiyah, malikiyah, dan ilahiyah ya. Nah rububiyah itu berarti ayat pertama qul a'udzu birabbin nas, ini kan ada robnya. Terus mulkiyah itu malikin nas, ilahiyah itu ilahin nas. Nah kemudian kenapa dengan 3 sifat rob ini? Nah kita itu dengan 3 sifatnya memohon perlindungan kepada zat yang memiliki 3 sifat tersebut dari bisikan setan gitu. Nah terus untuk ayat keempat ya, min syarril waswasil khannas, itu kan ada kata al khannas. Nah terus setelah aku cari ternyata khannas itu adalah setan yang tugasnya itu memang untuk menggoda manusia gitu. Menggodanya itu dalam hal apa sih? Ada 2. Yang pertama membuat perbuatan keji itu menjadi indah dan membuat kita itu enggak lelah untuk melakukannya. Jadi enggak bosan-bosan buat melakukannya. Jadi kayak nagih gitu loh. Gitu. Nah, terus untuk kata di ayat ini salah ya, harusnya 4. Di ayat keempat itu min syarril waswasil khannasnya. Jadi waswasil al khannas itu juga berarti setan yang biasa bersembunyi gitu. Nah, bersembunyi yang dimaksud itu apa sih? Nah, itu dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair, yaitu setan yang selalu bercokol di hati manusia. Jadi al-khannas itu setannya itu dia tuh ada di setiap hati manusia gitu. Nah, kemudian sembunyinya itu di mana? Yaitu ketika manusia lengah dan lalai, nah dia itu muncul untuk memberikan bisikan. Nah, tetapi ketika manusia berzikir kepada Allah, maka setan itu bersembunyi gitu. Jadi yang suka bersembunyi itu maksudnya adalah ketika kita ingat Allah, nah dia itu bersembunyi gitu. Lalu di ayat ke berapa nih berarti? Ayat yang terakhir minal jinnati wan nas. Nah itu menjelaskan ada 2 jenis setan di dalam surat ini. Yang pertama setan dalam bentuk jin, yang kedua setan dalam bentuk manusia. Nah ini bukan dari tafsir Ibnu Katsir, ini aku ambil tambahannya dari Tadabbur Juz Amma, kayak karyanya siapa ini, Dr. Saiful Bahri. Nah jadi dalam surat ini Allah itu menekankan manusia kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi nas gitu. Jadi menekankan kata manusia. Nah, itu dimaksudkan apa? Nah, karena setan yang bentuknya atau wujudnya manusia itu tuh ternyata lebih dahsyat daripada keburukannya. Lebih dahsyat keburukannya dan lebih terasa daya rusaknya gitu. Kalau jin itu bisa diusir dengan kita berzikir sama Allah, kepada Allah. Nah, juga kita meneguhkan iman kita, itu bisa diusir jinnya. Tapi kalau setan dari kalangan manusia itu lebih sulit dihadapi. Kenapa? Karena dampaknya tuh nyata, ada di real life gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, terus penjelasan tentang 2 jenis setan itu juga dikuatkan di surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, jadi di ayat ini tuh menegaskan bahwa emang benar ada setan dalam bentuk manusia dan bentuk jin gitu.
Eh, terus tugasnya apa? Yuha ba'duhum ila ba'din zuhufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah, jadi ini nih tugasnya, yaitu membuat perbuatan maksiat kepada Allah itu jadi kayak sesuatu yang indah. Misalnya kalau sekarang tuh ada istilahnya kayak zina itu jadi FWB, friend with benefit. Terus juga misalnya riba itu jadi bunga, dan seterusnya, masih banyak lagi gitu. Misalnya nama-nama minuman keras gitu kan, jadi nama-namanya tuh lebih keren, gin, vodka, dan seterusnya. Nah, terus dalam dalil lain disebutkan lafaz korin. Nah, jadi ini pendapat lain gitu ya dengan dalil ini, bahwa jin yang dimaksud, karena kan tadi jinnya itu bercokol di hati manusia ya. Nah, jadi disangkutkan dengan dalil lain ini di apa ya, ini kayaknya hadis deh. Ma minkum min ahadin illa qad wa kullabihi qarinuhu. Nah, intinya di setiap diri manusia itu ada korin. Pernah dengar nggak sih jin korin? Nah, itu kan selalu bersama kita gitu, mendampingi kita untuk ngegodain kita untuk berlaku maksiat gitu. Itu tafsirnya. Insight-nya sekarang atau nanti? Nanti Kak, nanti. Oh ya, oke. Sabar. Oke. Ya, Semangat nih. Iya ya. Tadi pas aku kelempar tadi udah sempat dijelasin belum ya, maksudnya Apa? teknisnya Kikije gitu. Oh, tentang belum. Kikije. Belum. Ya, semangat sekali, alhamdulillah. Belum. Sebelumnya mohon izin ini ngepotong keseruan ngebahas tadabur ya di jurnaling Kak Dewi. Aman ya suaraku ya? Aman. Nah, sebelumnya ini Quran Case Journaling itu kan program Haibah ya. Ada program Haibah lain tuh, ada kelas Haibah Arabic School sama ada kelas Haibah ya, kelas bahasa Arab Haibah. Ada juga Haibah series. Nah, kalau yang Haibah series tuh ngebahas putar bahasa Arab dan Islam gitu. Nah, kalau yang kelas bahasa Arab tadi ada beberapa teman-teman yang udah jadi alumni dari low beginner. Jadi ada tingkatan-tingkatan kita untuk mempelajari bahasa Arab gitu. Nah, kalau di kelas atau di forum Haibah series itu kan ada pemateri dan kita sebagai peserta ya feedbacknya itu nanti tanya jawab gitu. Tapi kalau di Quran Case Journal ini kita sama-sama belajar teman-teman. Jadi kita belajar sama-sama, makanya diharapkan bikin jurnal semua gitu, biar kita bisa saling sharing dapat apa sih kayak gitu, biar lebih kaya gitu. Nah, tapi kalau qadarulahnya dari teman-teman mungkin benar-benar diusahakan dan nggak memungkinkan bikin jurnal, boleh banget untuk tetap join. Nah, tapi nanti di akhir kan di Quran Case Journalnya Haibah ya, ada saling sharing terkait insight yang didapat dan action yang mau dilakuin. Jadi nanti yang belum bikin jurnal boleh berbagi itu ya. Ya, siap ya. Nah, mungkin dilanjut dari aku ya, sebelum nanti ke Kak Miftah. Aku nyarinya di tafsirnya Al-Qurtubi. Bisa nggak? Harus di-download. Miring ya. Motretnya miring, guys. Soalnya kalau nggak miring, kecil. Oh, bentar. Gimana ya caranya ya? Bentar. Miringin aja HP-nya. Ini pakai laptop. Bentar. Aku stop dulu. Ya, jadi kalau tafsir itu mungkin teman-teman juga udah memahami juga bahwa tafsir Al-Quran itu nggak cuma satu ya, nggak cuma dari Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir As-Sa'di, tafsir Qurtubi, Masya Allah banget gitu. Ternyata para ulama-ulama kita yang ahli gitu ya di bidang ilmu apa nih Kak Dewi? Ilmu bahasa Quran ya?
ilmu tafsir ya, di ilmu tafsir ini banyak gitu. Nah, kita nih tersemangati untuk belajar gitu. Nanti kok Ini kelihatan nggak? kurang nge-zoom. Gini. Geser. Gini. Geser kanan. Gini. Kanan. Nah, Ini ya. Bismillah. Ya, jadi kalau di sini itu satu-satu Kak. Nanti mohon maaf ya kalau agak lama. Jadi ini kalau di ayat pertama itu kan dijelasin bahwa katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu ya kita gitu ya sebagai umatnya Rasulullah juga diminta untuk berlindung kepada Rob. Nah, Rob ini punya makna dua teman-teman, yaitu pencipta dan pengatur. Yang kalau penjelasan di bawahnya ini dari aku sendiri yang mendetailkan gini, kenapa keren banget gitu loh. Allah tuh sebagai pencipta dan pengatur, sebab ada juga yang dia tuh nyiptain tapi nggak bisa ngatur. Nah, Allah tuh bisa nyiptain sekaligus ngatur, sekaligus mengelola, memperhatikan, mengurus kayak gitu. Kalau kayak misal nih, ini cuma contohan aja ya, misalnya kayak orang tua kayak gitu punya anak, dia punya keturunan dari dia sendiri, tapi bisa nggak dia ngatur anaknya dari mungkin perasaannya, perilakunya kayak gitu. Misalnya kan hanya mengarahkan ya. Atau misalnya kita punya karya sesuatu gitu, entah itu skripsi, entah itu konten, entah itu mungkin hasil karya yang terlihat bentuknya kayak jahitan, pola atau apa. Tapi kita bisa ngatur nggak karya kita ini bakal bagus dinilai orang, bakal indah, nggak ada salah Pak saat pengertian, nggak bisa kayak gitu kan. Dan Allah itu nyiptain kita dan bisa ngatur segala hal yang berhubungan sama diri kita. Ini yang ayat pertama ya. Terus yang ayat kedua itu Malikin Nas. Malik itu kan raja ya. Nah, kerennya ini luar biasa, Masya Allah ya. Kerennya Allah tuh kekuasaannya Allah itu mutlak. Dan mutlaknya ini nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Coba bayangin ya, raja-raja hari ini atau pemimpin-pemimpin hari ini, entah itu di tingkat mungkin kabupaten sampai mungkin sebuah negara kayak gitu. Kekuasaan hari ini tuh nggak mutlak kayak gitu. Ada periodenya. Kalaupun misal kekuasaannya itu seumur hidup gitu kan, itu mungkin banyak yang udah demo duluan kayak gitu kan, karena pengen ganti suasana kepemimpinan kayak gitu. Tapi Allah tuh enggak, Allah tuh merajai gitu. Jadi kayak luar biasa banget ya Allah tuh. Jadi tempat kita tadi sebagai Rob kita, sebagai raja kita, dan yang ketiga sebagai ilah kita, sebagai sesembahan. Dan sesembahan ini satu-satunya. Nah, yang layak untuk disembah. Artinya ketika Allah itu menjadi zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi, kita nggak boleh banget untuk kemudian menduakan Allah kayak gitu. Karena ketika Allah ini sebagai ilah yang satu, yang hanya satu-satunya ini, terus diduakan, ya kebayang ya, sebagai zat yang luar biasa itu, yang mulia dan yang berkuasa, yang satu-satunya terus diduakan. Mungkin kita yang sebagai seorang cewek aja mungkin entah diduakannya mungkin nggak harus sama lawan jenis ya. Misal ada ketidakadilan dari dosen kita, dari teman kita, rasanya kan sakit ya. Apalagi ini sebagai zat, sebagai ilah gitu, sembahannya kita. Jadi ini kayak reminder banget untuk selalu menjadikan Allah tuh sebagai prioritas kayak gitu. Next, ayat keempat itu, ayat keempat tuh min syarril waswasil khannas. Kita diminta untuk berlindung dari bisikan setan. Bentar Kak, coba aku share screen lewat HP aja ya. Diputar di situ nggak bisa ya? Soalnya ini aku sambil ngerekam kayaknya kurang bagus. Gini.
Berarti besok aku jangan miring-miring. Oh, jangan ngirim miring ya guys. Kayaknya cuma aku aja yang miring-miring. Bentar. Nah, ternyata masih miring. Kayaknya harus di-download ya. Waduh. Bentar guys. Bentar ya. Sebenarnya kalau ngebahas soal tafsir ya, itu kita jadi makin tahu gitu bahwa mempelajari satu ayat itu luar biasa banget gitu khazanah keilmuannya. Jadi sudut pandang kita jadi banyak. Makanya dengan ada Kak Anjani. Oh, udah live lagi. Ada. Alhamdulillah. Ada nggak sih ini? Oh, ada. Alhamdulillah. Selamat bergabung Kak Anjani. Ikut dulu ya. Oke, selanjutnya ini dari tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada tadi mencari waswasil khannas itu bentuknya itu setannya itu kayak gimana? Itu setannya itu tugasnya punya punya job desk untuk membisikin apapun gitu ya, kayak kalau misal yang di hari ini kayak insecure, overthinking, dendam, apapun perasaan itu yang ada di dalam hati manusia. Tuh, ketika ingat Allah, setan ini tuh akan hilang gitu teman-teman. Tadi udah dijelasin Kak Dewi ya, sama ya. Tapi ketika kita nih lalai, setan ini akan kembali lagi. Bentuknya kayak gimana gitu di ayat 5-nya. Bentuknya itu berupa keraguan, kemudian hawa nafsu, dan godaan bermaksiat. Nah, ini yang aku kemudian langsung kayak terdiam gitu loh pas dapat tafsirnya ini. Ternyata itu kan hal negatif semua ya, kayak kita ragu-ragu mau melakukan ini, itu kayak yang negatif gitu, hawa nafsu negatif, bermaksiat negatif. Nah, terus yang ini, ragu dalam melakukan ibadah. Itu kan kayak yang, parah sih, nggak kepikiran bahwa itu juga bagian dari bisik-bisik setan. Takut berbuat baik, nanti nggak dibilang soalim, panitia surga, terus nanti kayak dijauhin teman, itu juga bagian dari bentuk was-wasnya itu. Nah, di ayat terakhir itu bentuknya kayak apa aja sih setan ini? Setan ini bentuknya berupa jin dan manusia, tapi tadi udah udah dikuatin juga di tafsir ya kalau nggak salah tadi di Kak Dewi. Itu yang paling bahaya itu dari golongan manusia. Jadi setan itu bukan pocong, bukan kuntilanak gitu ya, tapi setan itu adalah sifat gitu. Nah, terus aku nambahin, tapi ini di luar tafsir Al-Qurtubi. Di surat An-Nas itu kita sampai meminta perlindungan sama Allah, itu menyebutkan 3 asma Allah yang luar biasa kayak gitu. Untuk satu godaan, berarti godaan setan ini tuh emang bahaya banget. Kita sampai minta perlindungan sama Allah tuh pakai 3 nama loh. Misal teman-teman punya panggilan sayang tuh beda-beda. Mungkin kayak yang sayang, beb, terus honey gitu kan. Sampai dipanggil semua, berarti kan kayak yang ya Allah tolongin banget untuk terlindungi dari godaan setan gitu. Jadi aku mungkin Kak Miftah boleh dibagiin Kak tafsir apa yang diambil? Ya, tapi aku masih dikit banget Mbak. Gak apa-apa. Nyampe bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini aku tadi referensinya itu dari penjelasan kajiannya Ustadz Nuzul Zikri gitu, yang membahas tentang surat An-Nas gitu ya. Nah, di sini disebutkan kan di ayat pertama tuh
Qul a'udzu birabbin nas, ya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya. Nah, selama ini kan mungkin kita hanya tahu bahwa apa namanya literally aku berlindung gitu ya, tapi kemudian dijelaskan sebetulnya apa sih makna kita tuh berlindung gitu kan. Ternyata ada makna yang lebih dalam lagi, yaitu yang pertama ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Dijelaskan bahwa yang maknanya a'udzu itu yang pertama adalah pembatas atau penutup gitu. Jadi maksudnya kita itu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang dikhawatirkan atau yang kita takutkan gitu. Jadi kalau tadi bahasanya Ustadz Nuzul itu menganalogikan gitu. Kayak misalnya ada nih anak kecil yang mau dia mau cabut gigi gitu ya di dokter gitu kan. Nah, dia kan takut. Responnya kan dia kayak berlindung di di balik orang tuanya gitu. Pokok pegangan erat, pokok nggak mau gitu. Nah, sama halnya ketika kita tuh juga minta tolong, minta perlindungan sama Allah. Jadi ya kita tuh benar-benar pengen berlindung gitu kan. Jadi ya hanya orang tua kita yang membatasi kita dengan dokter gitu ya. Nanti kalau ini hanya Allah yang bisa atau mampu membatasi kita dari rasa kekhawatiran atau ketakutan kita itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ingin selalu mendekat kepada pihak yang dimintai perlindungan, yaitu Allah SWT. Ini diwakili dengan kata Rob ya, Rob. Nah, dijelaskan bahwa kata Rob ini mewakili nama-nama atau sifat Allah yang intinya kalau dibahasakan, diringkas gitu ya, itu mengandung makna yaitu Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pencipta, dan Allah sebagai pengatur gitu. Nah, dari ayat ini memberi pelajaran bahwa manusia kita itu ada yang menciptakan. Kita tuh bukan lahir sendiri, bukan tiba-tiba ada gitu ya. Tapi emang Allah emang ada yang menciptakan gitu. Kemudian kita itu sebagai manusia juga kita tuh ada yang memiliki loh semua fisik kita, kemudian potensi yang ada dalam diri kita itu itu adalah Allah yang punya begitu. Dan juga ada aturannya, nggak boleh senangnya kita misalnya tadi contohnya itu misalnya ada yang mengatakan bahwa aku nggak mau berjilbab gitu ya, kan ini rambutku sendiri gitu. Enggak, itu tuh Allah yang punya itu tuh, dan itu tuh ada aturannya, harus ditutupi karena itu menjadi bagian dari aurat dan sebagainya gitu Mbak. Ini baru sampai ini tuh insight-nya belum kan? Belum Mbak. Oh ya Mbak, aku baru itu dikit banget. Nggak apa. Tapi kan dari yang sedikit juga kita dapat ada sudut pandang baru. Tadi ada cerita ini, ada analogi yang kalau buat aku pribadi itu mempelajari sesuatu dianalogikan langsung kayak yang relate gitu loh. Oh, maksudnya gitu toh. Kayak bahasanya tuh nggak terlalu tinggi. Itu orang-orang yang bisa menganalogikan itu Masya Allah ya, memudahkan belajar. Kak Dewi, ada lagi yang sudah membuat mungkin dari teman-teman yang hadir di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini berarti nggak dibaca ya, yang Mbak Winda? Khawatirnya nanti tidak sesuai maksud penulis. Oke. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya mungkin ini ya, sharing insight ya dari teman-teman yang mendengarkan, baik yang dari awal atau yang baru hadir gitu. Dapat insight apa nih, dan mungkin ada banyak action ya yang mau dicoba. Aku mau melakukan ini nih setelah dapat pengetahuan tentang Anas kayak gitu. Tapi satu action aja, satu insight dan satu action. Mungkin dari Kak Anissa dulu boleh. Halo, Kak Anissa, aman? Ya, sembari Kak Anissa mungkin dari Kak Elvi. Dari Wonogiri tadi ya. Wonogiri itu
Jawa Itu Tengah. ya, yang ayam itu ya. Apa Mbak? Boleh nih dibagiin dapat insight apa Kak dari sharing 3 apa ya? 3 jurnal tadi. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini apa? Tadi kan dijelasinnya banyak ya Mbak ya, kayak tafsirnya tuh ada dari Ibnu Katsir, kemudian dari Al-Qurtubi, dan juga yang terakhir tadi dari apa? Tafsir Ibnu Qayyim. Jadi kayak banyak gitu ya. Misal satu surat tapi pemaknaannya tuh banyak gitu loh. Jadi nambah ilmu lah Mbak gitu. Terus terus apa lagi Mbak? Mungkin ke depan nih setelah forum ini kan kita berharap ya Quran Cast Journal tuh nggak cuma sekedar jadi forum berbagi ilmu doang dan mengendap gitu kan, terus ya udah, tapi ini mah ada satu hal yang mau kita lakuin setelah hari ini kayak gitu. Besok pagi, seminggu ke depan, sampai atau beberapa waktu sampai kita ketemu Quran Cast Journal lagi. Insya Allah nyoba ya, sih Mbak. Apa nih Mbak? Insya Allah ini nyoba bikin. Mau nyoba bikin Iya. jurnal. Ya Allah, iya. Kalau dari Anasnya sendiri dapat apa nih Kak? Maksudnya hal apa yang mau di-actionin gitu, ada nggak? Ini lebih nguatin apa ya Mbak? Kan tadi kalau misal kita nggak ingat Allah terus nggak zikir gitu kan, godaan setannya itu kan ini banget. Jadi mungkin apa ya, bisa diperkuat lagi itulah. Mau coba ini ya, ngerutinin zikir. Insya Allah. Ya Allah, iya. Alhamdulillah. Bentar, Kak Elvina itu berarti tahu Quran Cast Journal dari mana nih? Tadi sempat ditanya belum ya? Ini Mbak udah masuk di grup tele. Oh, dari Instagram berarti. Iya. Instagramnya Mbak Dewi. Berarti baru perdana tahu Haibah ya? Maksudnya baru Enggak juga sih Mbak. Cuman pernah sempat juga ikut yang Haibah seriesnya itu. Yang misal ada acara, apa sih? Yang Mas Robi dulu pernah. Tapi kalau yang Qurannya yang kemarin itu baru nyimak aja sih, belum ngikutin. Soalnya aku ini Mbak yang mana ya? Aku belum hafal semua kan. Iya Mbak. Yang sering tuh Mbak Anjani, Mbak Winda kayak gitu. Yes. Berarti tak tunggu ya teman-teman yang gitu di Quran Falak ya. Semoga Allah mudah. Oke, makasih Mbak Elvina. Kak Anissa, apakah aman buat berbagi insight dan actionnya? Kayaknya belum. Ya mungkin. Iya, Kak Anjani tadi izin dengerin dulu ya. Oke, boleh. Dari Kak Miftah dulu. Boleh nih dibagiin. Dapat insight apa? Oh, masih di jalan. Oke. Kalau insight dari saya, yang pertama itu jadi semakin menguatkan lagi, menyadarkan lagi bahwa ada Allah dan hanya Allah yang mampu membatasi atau melindungi kita dari segala kekhawatiran, segala yang kita takutkan gitu. Kemudian jika kita ingin mendapatkan perlindungan, ya kita harus mendekat sama yang bisa nolong kita gitu. Dan istilahnya kalau biasanya tuh manut gitu kan, ya kan kita mau dikasih pertolongan nih, kita mau ditolong, kita mau dikasih perlindungan, ya kita harus manut dengan yang mau ngasih, yang mau dan yang hanya mampu ngasih perlindungan itu sama kita kayak gitu. Dan nyambung ke poin yang ketiga, kalau misalnya apa yang kita khawatirkan atau yang kita takutkan itu misalnya tetap menghampiri kita, nah
bisa jadi itu bukan karena Allah yang nggak mampu melindungi, tapi kita udah serius belum mendekat sama Allah gitu. Kita sudah seberapa effort kita untuk taat sama Allah gitu, mengikuti aturan-nya Allah gitu. Jadi bukan menanyakan bukan meragukan Allah bisa atau enggak, tapi ya justru kita harus evaluasi diri gitu. Jangan-jangan kita yang salah dalam ada aturan Allah yang dilanggar, ada aturan Allah yang nggak kita jalankan gitu, sehingga ketakutan atau kekhawatiran itu masih menghampiri kita tuh. Terus yang keempat, ya manusia dengan segala potensi fisik ya, secara jiwa kita, fisik di badan kita, jasmani kita maupun yang non fisik itu adalah milik Allah gitu. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang Allah titipkan ini ya sesuai dengan maunya Allah gitu. Jadi jangan sampai dibuat yang untuk maksiat lah gitu. Kemudian yang kelima, ini insight baru yang tadi habis dengar penjelasan dari sharingnya Mbak Dewi dan juga Mbak Wahyu itu. Jadi kan godaan setan itu nggak hanya dalam hal yang buruk ya, seperti hasad atau sombong, iri gitu ya, tapi juga bisa juga berupa kebaikan gitu. Maksudnya kita udah merasa pernah ikut kajian, kita udah pernah misalnya ngerasa ini ya, aku pernah belajar bahasa Arab gitu, terus muncul yang tanpa kita sadari, kita muncul kesombongan, muncul merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan hal yang halus yang saya pribadi kadang mungkin sering kita nggak sadari gitu kan, padahal itu kan bahaya sekali gitu Mbak, sadari saya. Masya Allah. Ya. Jadi apa ya, kalau mungkin tak ambil garis besar, Mbak Miftah ke depan actionnya pengen berusaha untuk benar-benar penuh kesadaran menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Ya. Bersa Allah gitu. Kalau mungkin aplikasi realnya adalah kan kita diajarkan untuk membiasakan zikir pagi petang gitu kan. Ya mungkin yang pengen saya perbaiki adalah yaitu ya membacanya itu benar-benar dihayati gitu loh. Mungkin hafal, tapi kan kadang ya udah lewat aja hanya di lisan gitu. Kita nggak memaknai apa artinya auzubillahi kalimatillah min syarri ma khalaq gitu kan, hanya sebatas lisan aja. Tapi ketika ya ini setelah dibaca kemudian kita belajar bahas bareng di sini, ternyata maknanya tuh dalam sekali dan ya begitulah Mbak. Ini itu yang kalau yang mau saya perbaiki, jadi memaknai lagi supaya apa yang kita baca itu nggak hanya sekedar hanya selesai di lisan aja. Masya Allah. Ya. Teman-teman mohon izin, ini kayaknya 4 menit nggak cukup ya. Mungkin nanti mundur 5 menit ya. Kalau misal ada yang sudah ada agenda lain atau amanah lain, boleh izin duluan. Monggo Kak Dewi dilanjutkan. Ya. Nah, kalau aku insight-nya itu tadi kan ini ya, ada 2 jenis setan, yaitu manusia dan jin gitu. Dan yang Allah tekankan di sini kan manusia gitu kan, karena dampaknya itu lebih buruk. Nah, itu di penjelasan tadi. Nah, terus sebenarnya ada riwayat dari hadis riwayat Abu Daud, itu Nabi SAW tuh bersyukur karena Allah menjadikan tipu daya keduanya tuh dalam bentuk bisikan doang. Jadi bukan sesuatu yang menimpa kita secara langsung, tetapi cuman kayak ngehasut kita buat melakukan sesuatu. Nah, sedangkan sesuatu itu, keburukan itu terjadi itu murni karena kita yang action gitu. Nah, jadi keburukan keduanya itu
kayak cuman apa ya, suara-suara sumbang yang datang ke pikiran kita. Nah terus kitanya yang memutuskan apakah kemudian kita mengikuti itu atau enggak. Nah kemudian ini juga ada ya, bahwa manusia itu lemah gitu. Nah maka kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifat tadi. Nah terus yang perlu diingat perlu aku ingat itu adalah setan itu makhluk gitu, dan aku pun makhluk. Jadi sebenarnya setan tuh lemah ya ketika kita kemudian bersandar sama Allah. Nah dan aku jadi, karena tadi ngomongin zikir pagi petang juga, itu kayak misalnya kita sengaja enggak zikir pagi petang atau sengaja enggak minta perlindungan ke Allah, itu kayak apa ya namanya, kayak merasa sombong gitu. Kenapa? Karena aku dan setan itu kan sama-sama makhluk, sama-sama lemah ya kan, sama-sama punya keterbatasan. Tapi kalau misalnya aku nggak nggak minta perlindungan sama Allah, berarti seakan-akan aku tuh bilang aku bisa kok ngadepin makhluk itu gitu, aku bisa kok ngadepin setan sendirian tanpa pertolongan Allah gitu. Jadi ketika aku nggak minta tolong atau berzikir sama Allah, berarti ya itu aku sombong gitu, kayak merasa aku tuh bisa sendiri tanpa minta tolong sama Allah. Nah itu barusan banget, astagfirullahaladzim, ternyata ini ngawur banget aku, sumpah kurang ajar kayaknya aku sama Allah gitu. Karena akhir-akhir ini jujur aja aku lost gitu ya, zikir pagi petangnya tuh kayak lewat gitu. Nah jadi kayak merasa oh iya ya, ternyata ini aku kayaknya sombong banget ya nggak minta sama Allah gitu. Jadi kalau actionnya kurang lebih sama, kayaknya mau ngerutinin lagi zikir pagi petangnya gitu. Masya Allah, ini ya, kalau sharing kayak gini tuh ya nggak kepikir, jadi dikasih Allah wasilah lewat teman-teman yang sharing itu, jadi ikut mikir, oh yang ini belum kepikir, yang ini belum ke action. Kalau dari aku mungkin insight tuh banyak banget ya, tapi aku dapat satu hal aja yang mau aku bagi. Susunan Anas itu kan 6 ayat. Nah 3 ayatnya itu ngebahas tentang Allah, dan 3-nya ngebahas tentang ujian atau godaannya berupa setan. Itu kayak susunannya keren banget gitu loh, bisa sedetail itu, dan penjabaran tentang Allah tuh luar biasa gitu ya. 3 asmanya tuh kalau didetailin tuh wah, itu baru 3 asma gitu loh, padahal Allah tuh punya 99 asma. Insya Allah sih itu yang instan yang aku dapat. Terus kalau actionnya ada beberapa, tapi aku bacain dulu ya. Nah ada kayak aku pengen latihan lebih sadar ya mengerjakan apapun itu dengan melibatkan Allah tadi, kayak Kak Miftah, kayak memulai dengan doa yang benar, kesadaran bahwa aku tuh minta bantuan sama Allah, dan juga zikir, doa dalam bentuk bahasa Indonesia, dan zikirnya itu ya sesuai yang udah dituntunkan kayak gitu ya, pagi petang ya, mungkin juga istighfar atau apa kayak gitu ya. Nah terus aku mau mencoba untuk latihan action dulu selagi itu kebaikan. Jadi kan tadi ada godaan untuk tidak berbuat, untuk kebaikan itu dibuat ini ya, jadi was-was gitu kan. Jadi action aja dulu, lakuin aja dulu, kalau itu baik, kalau itu Allah ridho, coba dulu. Dan yang ketiga, checking lagi circle yang dipunya, karena ngefek banget ke keimanan, karena tadi ada setan dalam bentuk manusia ya. Tapi dari ketiga ini aku mau coba yang nomor 2 gitu, karena nggak tahu Allah tuh perjalankan Anas ini kayak butuh dikuatin dan di reminder lagi bahwa was-was yang kemarin-kemarin itu jurnal ya untuk kayak ini loh Anas, kamu sering baca gitu, kamu butuh ayo action dulu selagi itu kebaikan, karena yang bikin kamu ragu-ragu itu tuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik teman-teman, makasih banyak sudah hadir malam hari ini di Pesan Tafsir
jurnal. Insya Allah ketemu lagi di 2 pekan lagi ya Kak Dewi ya, di hari Rabu untuk case jurnal di Quran Surat Al-Falaq. Tapi sebelum ditutup, kita bakal foto dulu. Yang memungkinkan untuk on cam, boleh banget on cam. Dan aku juga mau infoin, insya Allah di awal bulan besok, Haibah akan membuka banyak kelas gitu ya, buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab. Dan yang bahasa Arab bisa banget belajar step by step-nya. Kita sebagai non-native gitu ya, untuk untuk ngerti agama kita dengan hal-hal yang relate gitu di sekitar kita, di kurikulum yang udah disusun sama Haibah. Insya Allah awal bulan ya, ditunggu aja di Instagramnya Haibah Arab. Ada beberapa sekolah. Izin lihat ya. Oke. Oke, monggo Kak Din. Ya. Mungkin open cam dulu guys. Ini foto semua ya. Ya, open cam dulu ya. Oke, tenang, ini nggak ada laki-laki, jadi pede aja. Ya. Oke, kita foto ya. Bentar dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Loh, aku tuh kalau gini tuh selalu ada balonnya. Ya, alhamdulillah kita sempurnakan majelis ini ya, biar Allah berkahi dan Allah mudahkan gitu apa-apa tadi yang udah mau kita actionkan. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta. Aku mewakili tim Haibah Arabic School mengucapkan barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Al-Falaq ya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih Mbak Sisi, Mbak Dewi. Khairon, tim Haibah, Iya. Kak Wahyu, semuanya. And go.